Skenario penjagalan Anies bocor. Ada agenda terselubung di balik pertemuan Luhut dan Paloh. Mantan politikus Nasdem bocorkan skenario penjagalan Anies usai pertemuan Paloh dan Luhut. Melansir demokrasi.id, mantan politikus senior Partai Nasdem Zulfan Lindan membocorkan skenario pembatalan pencapresan Anies Baswedan usai Luhut Binsar Panjaitan dan Surya Paloh bertemu di London akhir 2022 lalu. Zulfan melihat pertemuan antara dua kawan lama tersebut bertujuan untuk memperbaiki hubungan antara Surya Paloh dan Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Hubungan Surya dan Jokowi tampaknya merenggang usai Nasdem mengusung Anies Baswedan sebagai bakal calon presiden. Politik itu kan penuh dengan kemungkinan. Kalau saya lihat kepentingan untuk membuka hubungan kembali walaupun tidak bisa seakrab dulu antara Surya Paloh dan Jokowi, ujar Zulfan. Ia mengatakan sebenarnya tanpa diminta Surya bisa saja membatalkan pencalonan Anies selama hubungannya dengan Jokowi tetap aman. Dalih yang kemungkinan akan dimainkan oleh Surya yaitu tidak tercukupinya presidensial threshold 20% sehingga Anies tidak bisa dicalonkan. Tetapi sebenarnya hal itu bisa diatasi dengan menggait Partai Demokrat. Salah satunya dengan menjadikan AHY sebagai cawapres selesai. Nah, mungkin PKS bisa pilihan lain. Tapi kan sampai sekarang keras tidak ingin AHY. Ujar Zulfan. Selain ambang batas pencalonan presiden, persoalan calon wakil presiden juga akan digunakan sebagai dalih tidak bisa mencalonkan Anies. Itu ditegaskan sejak awal. Wakil presiden diserahkan kepada Anies, tapi Anies tidak bisa memutuskan dengan berbagai pertimbangan. Akhirnya kesimpulannya Anies ini dibuat bagaimana tidak bisa maju. Orang tahu Demokrat minta AHY adalah calon wakil presiden karena Demokrat mengatakan demikian. Dari pihak Nasdem mengatakan kami nggak setuju. Ini kan jadi nggak ketemu. Akhirnya apa? Bukan salah kami dong. Atau kalau batal mencapreskan Anies, ujar Zulfan. Ahli hukum tata negara Refli Harun secara belak-belakan mengungkap 5 skenario yang bisa dipakai pihak pemerintah untuk menjegal bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan berjaya di pemilu 2024. Kalau Anies itu biasa-biasa saja, pastilah tidak ada pelarangan-pelarangan seperti ini. Tapi saya pikirkan, karena makin hari makin bergosip soal Anies ini, ujar Refli. Analis, relawan-relawan, pembenci Anies, berdiskusi kira-kira gimana caranya untuk mematahkan Anies ini sambung. Menurut Refli, ada 5 skenario yang dipertimbangkan untuk mencegah Anies maju ke kontestasi politik nasional yang tentu saja memiliki resikonya masing-masing. 1. Jadikan Anies tersangka. Pokoknya salah nggak salah, jadikan saja tersangka. Kan mudah. Nah, hanya nanti akan berhadapan dengan gelombang rakyat. Apakah rakyat akan terima atau tidak, ucap Refli. Kemudian skenario kedua yang bisa dipertimbangkan adalah membujuk Partai Nasdem untuk kembali ke lingkaran istana. Kasih fasilitas baik-baiknya, seenak-enaknya, terang Refli. Termasuk juga data yang pernah diungkap oleh beberapa survei istana bahwa Nasdem terancam kehilangan pemilihnya, bahkan tidak lulus parliamentary threshold ibunya. Bila 2 skenario tak berhasil, ada cara ketiga dengan menggoda partai keadilan sejahtera PKS. Seperti dengan memberi kesempatan Prabowo Subianto untuk maju ke pemilu 2024 berpasangan dengan Ahmad Heriawan atau Aher kendati nanti menuju kekalahan. Yang keempat, kasih AHY jabatan enak. Pasangkan dengan Ganjar yang punya peluang untuk memerintah. Itu jauh lebih menarik. Barangkali bagi AHY, tentang Anies tidak jelas apakah akan dijadikan wakil presiden atau tidak. Better Refli. Sementara langkah terakhir yang bisa ditempuh adalah menyetop partai lain untuk berkoalisi dengan calon pendukung Anies. 1 diambil, cukup untuk menghilangkan Anies Baswedan, tandasnya. Namun semua skenario ini tak akan terlaksana apabila bakal koalisi perubahan yakni Partai Nasdem, PKS dan Partai Demokrat tetap solid mendukung Anies. Ujian terberatnya tentu di Partai Nasdem yang sudah 8 tahun menjadi pendukung Presiden Joko Widodo. Pasalnya belakangan Partai Nasdem seperti sudah siap didepak dari koalisi pemerintah
karena mendeklarasikan Anies sebagai capres. Partai Demokrat ungkap skenario penjegalan Anies Baswedan sebagai capres. Informasi ikhwal upaya penjegalan Anies Baswedan untuk maju sebagai calon presiden pada 2024 telah merebak di internal Partai Demokrat. Juru bicara DPP Partai Demokrat Harzaki Mahendra Putra memaparkan skenario penjegalan yang tidak benar. Menurutnya, ada upaya dari pihak tertentu untuk memaksakan hanya 2 pasangan calon di Pilpres mendatang. Pihak tersebut, kata dia, bisa mungkin memastikan jika ada calon lain yang bakal berlaga termasuk Anies. Skenario yang kami dengar adalah berupaya memaksakan hanya 2 paslon yang bertanding, dan sebisa mungkin tidak ada calon-calon yang bisa memperjuangkan perubahan dan perbaikan yang bakal bisa berlaga seperti Anies. Harzaki hanya memberikan clue siapa pihak yang menurut dia berupaya menjegal Anies Baswedan itu. Harzaki berujar mereka adalah orang-orang yang berupaya melanggengkan kekuasaan. Mereka, kata Harzaki, tidak menginginkan adanya sirkulasi kekuasaan dan perbaikan di negara ini. Harzaki juga mensinyalir ada pihak-pihak yang berusaha merebut kepemimpinan Partai Demokrat. Harzaki menyebut pihak-pihak tersebut sebagai begal politik. Jangankan upaya menjegal capres yang bisa berlaga di Pilpres 2024, merebut kepemimpinan parpol yang sah saja seperti Demokrat, mereka tidak tahu malu dan berani mencoba-coba meskipun gagal terus. Harzaki menuturkan para begal politik ini masih terus mencoba untuk Demokrat dengan upaya menjungkir balikan hukum. Alhamdulillah, para penegak hukum kita tidak tergoda, kata dia. Lebih lanjut, Harzaki mengatakan Demokrat belum dapat berbicara banyak ihwal peluang mengusung Anies sebagai capres, sebab saat ini partainya masih berfokus membentuk koalisi. Jika memang di kesepakatan sesama mitra koalisi akhirnya kami mengusung Anies atau Agus Harimurti Yudhoyono, tentunya kami akan mengikuti kesepakatan yang berlaku, kata dia. Isu penjagalan Anies Nyapres bermula dari cuitan Ketua Badan Penanganan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief pada Minggu 28 Agustus 2020 lalu. Dia mengatakan mendengar adanya upaya untuk menjegal koalisi yang mencalonkan Anies. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno mengatakan penjagalan dalam politik merupakan hal yang biasa. Sebab, kata dia, partai politik merupakan aktor rasional dan realitas, sehingga partai akan berusaha mencari figur yang memiliki kemungkinan menang. Jegal-menjegal dalam politik biasa, bukan hanya terjadi pada satu figur, kata dia, ritual isu penjagalan Anies Baswedan. Mohon kepada pihak terkait, pihak berwajib dan pihak yang bersangkutan untuk mengklarifikasi kebenaran berita ini. Kami hanya melansir dan memberitakan, Andalah yang memutuskan.